Selamat pagi, salam sejahtera, Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali pada hari ini, 11 September, kembali saya Tania beserta narasumber kami, Mbak Harto. Kembali di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus hari ini. Baik Mbak Harto, apa kabar? Ya, luar biasa. Saya kebetulan sehat ini. Puji Tuhan, luar biasa sehat ya Mbak Harto. Ya, Mbak Harto, saya dengar ini Mbak Harto ini menjadi pemenang narasumber terbaik. Nah, gimana nih kesan-kesannya Mbak Harto? Oh, sebetulnya saya tidak memenangkan. Saya itu dimenangkan. Karena apa? Menurut saya, semua itu sama baiknya. Sama mempunyai kekurangannya, sama-sama. Tapi karena saya pakai tongkat, mereka kan kasihan kepada saya. Lalu saya di wisuda nomor 1. Oh, begitu Mbak Harto. Iya. Tidak, saya yakin Mbak Harto pasti juga bisa menginspirasi yang lain. Jadi saya harap juga Mbak Harto tetap semangat ya untuk tetap bergabung di acara Oke Hari ini. Ya. Nah Mbak Harto, tanpa berpanjang-panjang, pada hari ini 11 September kita memperingati pesta Santo Yohanes Gabriel Perboa. Jadi ini seorang santo dari Perancis. Ya Mbak Harto, Mbak Harto bisa ceritakan bagaimana awal kehidupan dan gimana sih perjalanan sampai akhirnya menjadi imam. Silakan Mbak. Gitu. Kita mulai dengan keluarga dulu ya. Jadi ini hidupnya di Perancis ya. Di Perancis itu ada satu keluarga. Keluarga itu Pierre Perboa. Nah, dia punya istri namanya Mary Rizal, bukan Rigal tapi Rizal. Ya. Nah kemudian mereka mempunyai 8 anak. 8 anak itu luar biasa ini. Kita langsung dulu ya. Jadi dari 8 itu 3 jadi imam. Kemudian 2 jadi suster kasih. Kemudian 1 jadi suster karmelit. Dan yang 2 membangun rumah tangga. Itu keluarganya itu. Nah, suasana Prancis itu memang memungkinkan untuk menjadi suatu daerah yang Katolik gitu. Ya. Nah, di sana juga ada yang disebut kongregasi CM. CM itu Congregatio Missionis. Ya. Mereka itu disebut Lasaris karena memihak pada Lazarus, orang miskin. Nah, yang mendirikan CM itu adalah Vincentius Apaulo. Nah, maka dari itu mereka disebut pengikut Vincentius atau Vincentian. Nah, selain kongregasi, mereka juga punya seminari. Nah, kebetulan seminarinya itu yang memimpin adalah Yakobus Preboar. Itu adiknya Pierre. Nah, Pierre punya anak yang kedua namanya Louis. Louis itu disekolahkan di seminari. Setelah sana, karena masih kecil, maka diantar oleh kakaknya yang namanya Yohanes Gabriel. Yohanes Gabriel itu setiap kali nganter, terus ketemu pada Yakobus. Loh, kamu daripada kamu mengantarkan adikmu seperti itu, lebih baik kamu tinggal aja di seminari. Bagaimana, mau? Ya mau. Ya mau om, maaf, mau Romo. Karena ya omnya tapi juga Romonya gitu. Nah kemudian tinggal di seminari, dia makin tertarik. Paling tertarik lagi bahasa Latin dia. Kemudian padahal dia itu diharapkan oleh bapaknya
Yohanes, Bapak itu mengharapkan kamu supaya membantu rumah tangga. Bagaimana kamu kok malah tinggal di seminari? Saya sedang belajar bahasa Latin, saya senang. Tapi kalau Bapak menghendaki saya juga saya taat. Tapi kalau Tuhan yang menghendaki saya mau menjadi imam, ya jangan dilarang. Udah, bapaknya kalah ya toh. Kalah. Lalu kakaknya ditahbiskan dulu. Setelah lulus, kakaknya ditahbiskan, lalu dipindah ke Fleur, ke Saint Fleur. Ke Saint Fleur. Kemudian dia disuruh mengajar teologi, lalu karena pandai ya, diserai menjadi rektor. Habis direksi rektor, kemudian dia menjadi kepala novisiat lagi. Ya, dokter kan tahu kalau mau menjadi biarawan itu kan aspiran, postulan, kemudian novisiat. Nah, dia menjadi ketua novisiat. Tapi dia cita-citanya ya misionaris karena namanya CM, Congregatio Misionaris. Betul sekali, Mbah. Nah, yang sangat menonjol itu memang keinginan Yohanes Gabriel Perboa ini untuk melaksanakan perjalanan yang sangat jauh ya, Mbah ya. Iya, kalau kita baca ini perjalanan jauh. Nah, bisa diceritakan nih perjalanan misinya nih kemana sih waktu itu? Maunya dia ke Tiongkok. Mau ke Tiongkok. Karena pada waktu itu kan Tiongkok perlu dipertobatkan lah gitu. Nah, selama dia di Saint Fleur, kemudian adiknya ditahbiskan. Habis ditahbiskan langsung dia diperbolehkan untuk pergi ke Tiongkok, adiknya. Ketika berlayar melalui Laut Jawa, dia meninggal di sana. Nah, Yohanes Gabriel kan sedih ya. Aduh, adik saya yang mau ke Cina saja malah meninggal lebih dulu. Kalau begitu saya harus menggantikan dia ke Cina. Tahun 1835. Kemudian dia pamit pada kongregasi untuk menuju ke sana, ke Tiongkok. Dalam perjalanannya itu dia melalui Jakarta, Batavia. Waktu itu namanya Batavia. Sempat mampir ya, Mbah, ternyata ke Indonesia ya, sempat menginjakkan kaki di Indonesia ternyata. Betul. Sungguh luar biasa sekali. Dari Batavia lalu lanjut sampai kemana? Batavia, dia melihat Indonesia itu waktu itu namanya belum Indonesia ya. Ini suatu daerah ini luar biasa, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan yang dapat diraih begitu saja, makmur sekali daerah itu. Kemudian dari Jakarta menuju ke Surabaya. Sampai Surabaya berlabuh di sana, menunggu 1 bulan karena harus berangkat pada bulan Agustus. Nah, kemudian dia akan berkeliling ya, ada ke Madura, kemana. Kemudian dia menjumpai ada gereja di Kepanjen sekarang ini. Ya. Jadi pada tahun 1835 itu sudah ada gereja Katolik di sana. Nah, kemudian dia menulis surat kepada omnya, Pastor Yakobus Preboar itu. Kemudian habis itu dia selesai 1 bulan, dia menceritakan pokoknya semua di daerah-daerah itu diceritakan secara bagus. Jadi pada zaman itu kita bisa membayangkan gereja Katolik itu ada di sana. Kemudian ya
melanjutkan perjalanannya menuju ke Makau. Nah, sampai Makau, kemudian dia menuju ke Fujian. Lalu dari Fujian, kemudian ke Hubei. Hubei terus keliling lagi. Itu berkeliling kemana-mana ini. Itu yang ditempuh itu sampai 1.200 km. Itu lebih panjang daripada kalau dia mengelilingi negaranya, negara Perancis itu ya. Secara singkat bisa nggak Mbah gambarkan nih Mbah, seperti apa sih keadaan di Cina saat itu ya, di Tiongkok saat itu? Bagaimana perlakuan orang-orang, bagaimana keadaan, apakah sudah ada umat atau jemaat di sana? Oh ya, betul. Tapi umatnya itu baru 1.500-an. Ada kelompok-kelompok komunitas-komunitas Katolik gitu ya, yang mengunjungi sana. Kemudian dia melebarkan sayapnya untuk mewartakan Injil dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi? Penguasa daerah itu ya namanya masih membenci Katolik ya. Mereka berusaha untuk membunuh gitu. Kemudian karena mendengar berita mau dibunuh, dia menyamar pekerjaan. Jadi untuk menjadi pewarta Injil itu atau evangelis ya, itu dia bersembunyi. Nah pada suatu kali nggak tahu itu muridnya itu ya, kitab suci terulang lagi, ada yang sengaja untuk membocorkan tempat dia, dan orang itu diupai dengan 30 perak, 30 ons perak itu. Nah akhirnya dia berbondong-bondong bersama serdadu itu, Yohanes Gabriel ditangkap semua, disiksa di sana, di Hubei itu. Kemudian diikat tangannya, lalu lehernya diikat, disalibkan seperti bentuk salib. Kemudian akhirnya dipenggal lehernya. Wah kejam sekali yang di Tiongkok itu. Itu kehidupan dari si betul Yohanes sekali ini Gabriel. Mbah. Saya pikir karena berkat kekuatan iman dari Yohanes Gabriel Perboa ini, meskipun disiksa, meskipun dianiaya dan sangat sengsara hingga akhir hidupnya, tapi Yohanes Gabriel tetap setia pada jalannya ya Mbah ya. Dan itu kita yakin juga itulah yang membuat Yohanes Gabriel Perboa itu akhirnya dikaruniakan sebagai orang kudus. Misionaris itu di tempat-tempat lain itu memang begitu menderita ya. Yang kayaknya yang aman kok di Indonesia ya. Tidak ada yang penyiksaan seperti itu. Karena pada zaman Majapahit kan kita juga sudah mendengar bahwa gereja Katolik itu sudah dikenal pada zaman Majapahit pada tahun itu ya. Baik, kayaknya kita mesti ngobrol secara khusus Mbah tentang apa yang terjadi di Indonesia ya Mbah ya. Nanti kita akan kumpulkan cerita-cerita tentang bagaimana perjalanan misionaris di Indonesia. Gitu Mbah Harto. Baik Mbah Harto, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Santo Yohanes Gabriel Perboa. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yohanes Gabriel Perboa, doakanlah kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Mbah Harto atas sharingnya. Saya menunggu cerita-cerita nanti sharing-sharing dari Mbah Harto pada kesempatan berikutnya ya. Baiklah Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan saudara-saudari yang terkasih. Semoga berkat keteladanan Santo Yohanes Gabriel Perboa kita semakin dikuatkan dalam menjalani kehidupan kita, dalam pergumulan-pergumulan kita. Terima kasih sekali lagi Mbah Harto. Ya, kita sapa Oma, Opa, dan hadirin semuanya di rumah. Sampai ketemu di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.